Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Pada kesempatan yang indah ini, Tuhan sudah mempertemukan saudara dan saya untuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita sama-sama merendahkan di bawah kaki Tuhan, karena kita mau menerima curahan Roh Kudus itu lewat rangkaian ibadah doa 10 malam yang kita lakukan saat ini, meskipun secara online, tapi yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu mampu menyentuh setiap hati saudara dan saya, dimanapun kita berada saat ini. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, saya undang kita sama-sama untuk bersatu hati. Kita mau masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami menerima curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau bekerja sama dengan Engkau Tuhan, dengan kami membebaskan Roh Allah bekerja dalam kami. Kami mau bebaskan Roh-Mu berkarya lebih dalam kehidupan kami. Berkaryalah Tuhan lewat hamba-Mu. Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami dan bagi jemaat-Mu Tuhan. Berkaryalah Allah Roh Kudus, biarlah firman itulah yang mampu membentuk kami menjadi satu pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu ya dan amin adanya. Firman-Mu itulah yang mampu Tuhan membentuk kami, menjadikan kami pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang dalam peperangan Tuhan akan memberikan kemenangan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, kalau pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu perenungan untuk kita sama-sama renungkan bersama, dengan saya mengangkat satu tema peranan penting Roh Kudus. Kita buka di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara yang terkasih, seperti Saulus yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus saat Tuhan menyatakan dosanya. Bagaimana Saulus jatuh rebah ke tanah dan ia bertanya, "Siapakah Engkau Tuhan?" Satu gambaran bahwa tidak ada satu manusia pun yang mampu melawan kuasa Tuhan. Dan saat dia membukakan diri, saat seseorang membukakan diri untuk mendengar suara Tuhan, ada penundukan diri. Dengan kerendahan hati, dengan kesederhanaan seperti seorang anak kecil, mengakui dosanya, dia minta pengampunan dan minta kelayakan Tuhan. Saat Roh Kudus bekerja, saudara, tinggal bagaimana kita meresponi suara Tuhan. Ada langkah-langkah yang kita akan lakukan, bukan hanya sebagai seorang pendengar, tapi ada satu tindakan. Tindakan apa? Kita melakukan pertobatan. Kita membuka diri sepenuhnya kepada Tuhan, untuk Tuhan bekerja, berkarya, dengan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan.
Dan peranan penting yang kedua, kita buka di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus menjadi penolong. Penolong berarti seseorang yang berjalan bersama-sama, memberi pertolongan, menuntun, membimbing. Dia pemberi kekuatan, pemberi dorongan, dan nasihat. Saudara yang terkasih, Roh Kudus menjadi penolong bagi kita untuk kita mau mematikan perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan-perbuatan daging yang bagaimana? Saat Roh Kudus sudah berbicara, Dia akan menolong, mengingatkan saudara dan saya untuk perbuatan ini gak baik. Jangan suka curang, jangan suka marah-marah, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Roh Kudus selalu mengingatkan. Saat Roh Kudus mengingatkan, dengar, belajar untuk mendengar suaranya. Lakukan sesuai firman Allah. Jangan hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku. Lakukan sesuai firman Allah untuk menjalani hidup yang berbuah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan, buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Dan peranan penting Roh Kudus yang ketiga, kita buka di dalam Efesus 1. Efesus 1 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Peranan penting Roh Kudus yang ketiga adalah menjadi meterai dan jaminan bagi orang percaya untuk meyakinkan bahwa kita telah dipilih Allah, dimeteraikan untuk dijadikan miliknya, dan memperoleh seluruh jaminan bahwa kita adalah miliknya. Kita adalah milik Allah, saudara. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kita senantiasa dibimbing untuk hidup dalam kekudusan dan kesetiaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah pada saat kesempatan yang indah ini Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya untuk kita menerima janji-janji Tuhan, untuk kita menerima hal-hal yang besar yang Tuhan ingin nyatakan buat saudara dan saya. Jangan menolak untuk Roh Kudus memimpin segenap kehidupanmu, saudara dan saya. Saat Roh Kudus bekerja, saat Roh Kudus ingin berkarya buat saudara dan saya, biarlah kita mau bebaskan diri kita sepenuhnya untuk Roh Kudus berkarya, untuk Roh Kudus masuk dalam diri kita, membentuk kita, mengingatkan kita senantiasa, menjadikan kita satu pribadi yang semakin indah, dan kita akan
hidup sepenuhnya dalam kekudusan Tuhan dan kesetiaan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan memimpin segenap langkah-langkah kehidupan kita untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Demikianlah perenungan kita. Biarlah kita mau lanjut dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Dan untuk mengakhiri firman Tuhan kita pada kesempatan ini, saya undang kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Berkaryalah Roh Kudus senantiasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bebaskan Roh-Mu bekerja. Kami mau bebaskan Roh-Mu memimpin, menuntun, memberi kekuatan hari lepas hari Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Allah Roh Kudus dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam setiap perilaku kami Tuhan. Jadikan kami terang dan garam dalam kehidupan ini. Jadikan kami saluran berkat-Mu. Jadikan kami seorang yang berani untuk menyaksikan kebenaran firman-Mu. Apa yang benar di hadapan Tuhan, apa yang salah bagi Engkau Tuhan, kami berani untuk menyatakannya. Untuk kami sama-sama Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Dan sehingga kami boleh menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lanjutkan doa-doa kami kepada Engkau. Dan kami mengakhiri pemberitaan kebenaran firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.